Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang topik himpunan ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang salah satu topik dalam matematika diskrit yaitu himpunan. Nah, kemarin kan di video matematika diskrit kita sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengantar himpunan ya. Jadi kayak semacam pengenalan gitu, pengenalan apa itu himpunan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke metode penyajian himpunan. Nah, gitu. Jadi metode penyajian himpunan ini ada tiga ya. Ada enumerasi, ada notasi, dan ada simbol baku, ya kan? Nah, oke kita mulai ya. Kita mulai dari enumerasi dulu. Nah, enumerasi ini apa? Nah, enumerasi ini sebenarnya sudah ini ya, apa namanya? Sudah familiar ya kan? Kita sudah familiar dengan bentuk enumerasi ini. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira kalau misalnya nih kita baru aja belajar himpunan pasti familiar gitu loh, ya kan? Ya kan dengan bentuk ini. Nah, jadi di video-video aku sebelumnya bahkan pakai bentuk ini gitu loh dalam penyajian himpunannya ya kan kayak A sama dengan ya kan nama himpunan sama dengan kurung kurawal ya kan. Nah, terus diisi dengan elemen-elemennya ya kan, anggota-anggotanya tuh ya kan ada apa aja ya kan. Kayak misalnya di sini himpunan bilangan genap kurang dari 10 berarti ada 2, 4, 6, 8 ya kan anggotanya. Nah, gitu. Itu namanya enumerasi ternyata ya kan. Tanpa kita sadari ya kan dari awal kemarin kita udah memakai bentuk penyajian enumerasi ya. Kita pakai bentuk enumerasi ya kan tanpa kita sadari ya kan. Nah, dan tanpa kita sadari juga ya kan bentuk enumerasi ini merupakan bentuk yang paling umum saat kita tuh belajar himpunan. Jadi setiap kali kita belajar himpunan ya kan pasti kita familiar lah ya kan dengan bentuk enumerasi ini ya kan. Karena emang paling sering dipakai gitu loh. Paling populer ya kan dalam pemakaian ya, dalam penyajian himpunan ya kan saat kita belajar gitu loh ya kan atau ngerjain soal ya kan pasti gini gitu loh kebanyakan ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi untuk enumerasi ya kan pasti udah pada tahu ya, ya kan? Udah pada familiar ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke notasi nih, notasi pembentuk himpunan ya kan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini rada abstrak ya. Kalau kalau kata aku rada abstrak ya kan. Nah, kenapa begitu? Oke, mari kita mulai. Jadi, kita lihat nih penyajian dengan notasi ini itu ada formatnya ya. Formatnya tuh gimana? Formatnya itu adalah pertama variabel atau nama himpunan ya. Variabel apa aja bebas atau nama nama himpunan ya kan nama apa misalnya nama hello misalnya boleh ya kan sama dengan kurung kurawal ya kan. Nah, kurung kurawal juga ya sama ya kan. Nah, tapi di dalam kurung kurawal ini itu isinya tuh bukan elemen-elemen yang jadi anggota gitu loh ya kan, yang jadi anggota himpunan si A ini bukan ya kayak gini kan ya kan. Himpunan si A ini kan isinya tentang elemen-elemen 2, 4, 6, 8 ya kan. Nah, tapi kalau yang di sini ya, kalau dalam bentuk notasi itu isinya tuh isi di dalam kurung kurawal ini bukan elemen-elemennya gitu loh, melainkan gini formatnya. Pertama X ya kan. Nah, terus ya kan di ruas ini nih anggap ini ruas kiri ya dan ini ruas kanan. Nah, di setiap ruas ini itu ada kayak pembatas. Nah, kayak garis datar kayak gini sebagai pembatas. Nah, gitu. Jadi di ruas kiri ini kita kasih X dan di ruas kanan kita kasih syaratnya gitu loh ya kan, syarat dari X ini tadi. Nah, pasti pada nanya nih, X ini maksudnya apa? Nah, X ini adalah variabel yang mewakili apa? Mewakili elemen-elemen yang gak kelihatan tadi. Nah, seperti yang udah aku bilang kan penyajian dengan notasi ini kan elemennya kan gak kelihatan ya. Tuh lihat, ada nggak elemennya? Ya kan? Nggak ada kan? X ini bukan elemen loh ya. Ya kan? Dan syarat terhadap X ini juga bukan elemen. Ya kan? Nah, jadi nggak kelihatan kan elemennya. Nah, karena elemennya nggak kelihatan, maka diwakili sama si X ini ya.
Nah, jadi ya kan X ini boleh ya kan kita ganti dengan variabel tertentu, ya kan misal Y, ya kan Z, ya kan misalnya, ya kan boleh, ya kan, ya kan. Nah, gitu. Dan Y atau Z itu tadi itu bakal mewakili anggota-anggota dari himpunan A ini tadi, ya kan. Nah, gitu ya, ya kan. Nah, jadi kita pertama di ruas kiri ini kita tentuin eh, siapa nih yang jadi perwakilan. Yang jadi perwakilannya misal X, ya kan. Ya udah tulis X, ya kan di sini. Nah, terus di ruas kanan kita tentuin syaratnya apa? Syaratnya agar kita itu dianggap oleh si X tadi, ya kan. Ya kan, dianggap sama si X tadi, ya kan. Nah, syaratnya tuh apa? Syaratnya tuh terserah dong, ya kan. Kita yang pengen menyatakan himpunannya, ya kan, ya kita juga yang pengen menyatakan syaratnya, ya kan. Kayak misalnya di bawah ini contohnya, ya kan, eh, X adalah bilangan genap kurang dari 10. Nah, berarti ya kan apa namanya, yang jadi calon nih, yang jadi calon anggota X ini tadi ya, yang diwakili oleh X tadi, ya kan, itu ada banyak banget. Karena ya bilangan genap kan ada banyak banget ya. Ya kan? Ya kan? Bukan bilangan genap aja sih, bilangan ganjil juga ya termasuk ya. Kayak 1 ya kan, 2 3 4 5 6 7 8 sampai sampai 1000 ya kan misalnya, ya kan, calonnya, ya kan. Nah, dari 1000 angka itu tadi, ya kan, itu diseleksi, ya kan. Nah, seleksinya tuh terbagi menjadi beberapa tahap sesuai keinginan kita, ya kan. Ya kan, semakin spesifik syaratnya, maka semakin banyak tahap-tahap seleksinya. Kayak misalnya di sini bilangan genap kurang dari 10, berarti terbagi menjadi dua seleksi. Seleksi yang pertama, ya kan, bilangannya genap atau enggak dulu nih, ya kan. Nah, ternyata ya kan bilangan yang genap itu ternyata dari 1 sampai 1000 itu ada 500 nih, ya kan, ternyata ada 500 angka nih, ya kan, ya kan. Nah, karena yang ganjilnya 500, yang genapnya juga 500 gitu loh, ya kan, ya kan. Maka otomatis ya kan 500 angka ini tadi itu sudah disaring nih, sudah lolos seleksi, ya kan, seleksi yang pertama. Nah, dan akan mulai mengikuti seleksi yang kedua, ya. Nah, seleksi yang kedua ini apa? Kurang dari 10. Nah, berarti ya kan dari 500 angka itu tadi, mana yang angkanya tuh kurang dari 100? 100, maaf. Maksudnya 10 ya. Nah, ada berapa? Ternyata cuma ada 4, ya kan? Nah, keempat angka itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, karena 2, 4, 6, 8 ini kurang dari 10, maka dia lolos seleksi. Nah, dan karena lolos seleksi ya, maka otomatis ya kan 2, 4, 6, 8 ini itu berhasil ini menjadi anggota si A ini tadi, ya kan? Anggota si A ini tadi, ya kan? Nah, jadi 2, 4, 6, 8 ini diwakili oleh si X tadi, ya kan? Nah, gitu ya, kurang lebih, ya kan? Nah, tapi bukan berarti ya kan kalau misalnya kita eh, menyatakan suatu himpunan, ya kan, kita apa namanya, gini ya kan, nulisnya X, ya kan, X gini-gini, ya kan. Terus tahu nih, ya kan, apa aja nih, ya kan, anggotanya kita tulis 2, 4, 6, 8. Nah, itu salah ya, ya kan. Jadi penyajian dengan notasi itu emang sampai sini aja cukup gitu loh, ya kan, sampai sini aja cukup, ya kan. Kayak kita kita tahu ya kan, kalau kita itu pengen menyatakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 10, ya kan, maka kita cukup tulis sesuai format seperti ini, ya kan, udah jadi ya, ya kan. Jadi ya kan, jadi otomatis ya kan orang-orang tuh pasti ngerti aja gitu loh, ya kan. Oh, ini elemennya pasti misal ya, ya kan, X X adalah bilangan genap kurang dari 10. Nah, pasti yang ngebaca ngebaca ini itu pasti eh, kayak ngerti aja gitu loh, kalau anggota himpunan A ini pasti 2, 4, 6, 8. Nah, gitu ya, ya kan. Nah, jadi kita cukup tulis ya kan, sesuai format seperti ini, ya kan. Nah, gitu. Makanya aku katakan abstrak kan ya, ya kan, karena elemennya aja nggak kelihatan tuh. Ya kan, yang kelihatan tuh cuma formatnya aja. Ya kan, format notasi. Ya kan, untuk membentuk suatu himpunan, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada juga nih, ya kan, bentuk lainnya nih, ya kan, yang apa namanya, bentuk lain ya. Jadi kayak variasi gitu, ya kan, ada dua bentuk ya ternyata, yaitu ya kan X, ya kan, itu sama dengan anggota
himpunan dari si N ini, ya kan. Nah, si X ini, ya kan, itu harus kurang dari 10, ya. Dan X itu harus genap, ya kan. Nah, gitu. Jadi ini bentuk yang berbeda ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini bentuk yang berbeda, ya kan. Nah, tapi yang paling umum biasanya ya gini, ya kan. Bentuknya seperti ini, ya kan. Dan lebih simpel juga, ya kan. Kalau yang ini rada rumit ya, ya kan. Rada susah buat dihafal gitu loh, ya kan. Ya, yang lebih mudah itu ya kayak gini, ya kan. Yang lebih mudah tuh kayak gini, ya kan. Nah, kalau yang kayak gini nih lebih simple, tapi apa ya? Eh, simbol-simbolnya itu kurang gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya eh, kalian suka dengan simbol-simbol tertentu, ya kan, maka pakai bentuk yang kedua ini boleh nih, ya kan. Ya kan, boleh banget, ya kan, untuk kalian pegang, ya kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka ribet, ya kan, maka pakai aja, ya kan, bentuk yang pertama, ya. Bentuk yang pertama ini nggak terlalu ribet, cuma ada kalimatnya nih, ya kan, ada kalimatnya, ya kan. Jadi jangan mager buat ngetik, ya kan. Adalah ngetik adalah bilangan genap kurang dari 10 bla 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 bla. Nah, gitu-gitu ya. Ya kan, jangan mager, ya kan, nulis syaratnya, ya kan. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mager nih, ya kan, ya pakai aja, ya kan. Ya kan, bentuk yang kedua ini tadi, ya kan, itu lebih simbolik, ya kan. Dan apa ya, kayak tulisannya tuh lebih sedikit tuh, lihat. Nah, lebih panjang mana? Ini atau yang ini? Lebih panjang ini kan, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi penyajian dengan notasi itu ada dua ya bentuknya, yang ini sama yang ini. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke penyajian yang terakhir, yaitu penyajian dengan simbol baku. Ya. Nah, penyajian dengan simbol baku ini maksudnya apa? Nah, maksudnya nih, penyajian dengan simbol baku ini kayak semacam simbol tertentu yang apa ya, yang sudah pasti mengarah ke himpunan tertentu. Kayak misalnya nih, ya kan, dalam tabel ini kita ambil contoh deh, ya kan, Z, ya kan. Nah, Z itu apa namanya, pasti ngarahnya tuh ke himpunan bilangan bulat, ya kan. Contohnya kayak -1, 0, 1, ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih, ya kan, apa ya, kalau misalnya nih, ya kan, nama himpunannya itu Z, ya kan, maka ya pasti, ya kan, himpunan tersebut itu adalah himpunan bilangan bulat, ya kan. Nah, karena ini, ya kan, karena simbol ini maksudnya ini ya, apa namanya, nama himpunannya, ya, nama himpunannya. Jadi kalau misalnya nama himpunannya itu Z, ya kan, berarti, ya kan, himpunan tersebut adalah himpunan bilangan bulat. Nah, gitu simpelnya. Nah, P, ya kan, kalau misalnya nama himpunannya itu P, ya kan, berarti himpunan tersebut adalah himpunan bilangan bulat positif, ya kan. Nah, himpunan bilangan bulat positif ini itu ada 1, 2, dan 3 ya. Nah, namanya juga positif, berarti yang -1 ini nggak boleh ya, nggak boleh masuk. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus yang Q, ini ada merupakan himpunan bilangan rasional. Jadi kalau misalnya nama himpunannya adalah Q, berarti himpunan tersebut jelas himpunan bilangan rasional, ya kan. Nah, contohnya kayak gini, ya kan, himpunan bilangan rasional itu isinya tuh bilangan-bilangan pecahan kayak gini, ya kan. Bilangan pecahan yang terdiri dari pembilangnya bilangan bulat dan penyebutnya juga bilangan bulat, ya. Nah, gini contohnya, 1/2, 3/2, 5/2, ya kan. Nah, itu namanya himpunan bilangan rasional. Dan sebenarnya masih ada lagi nih simbol-simbol lainnya, ya, tapi nggak aku sebutkan di sini. Nah, jadi buat kalian yang tahu nih, ya kan, simbol-simbol lainnya, ya, bisa banget nih kalian tulis aja di kolom komentar, ya kan. Kayak misalnya apa namanya, simbol lain kayak huruf R, ya kan, itu apa artinya, ya kan, misalnya ya, misalnya, ya. Nah, gitu. Kalau misalnya ada lagi, ya kan, kalian nemu, ya kan, dan nggak aku sebutin di sini, boleh banget tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Nah, tapi aku yakin pasti ada, ya kan, selain 3 ini, ya kan. Nah, aku cuma nyebutin 3 doang nih di sini karena nggak muat nih, nggak muat nih ini nih. Udah mentok nih, ya kan, sampai ke bawah nih. Ya. Nah, gitu ya. Jadi tulis aja di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Dan yang lain juga bisa belajar. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang metode penyajian himpunan.
ya. Dan seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.